Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Desi Ayu Romawati, mahasiswa dari Polbank Malang dengan Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 5A. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas dari matkul Kelembagaan Usaha Peternakan. Di sini saya akan mereview 3 jurnal. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Model Penguatan Kelompok dalam Meningkatkan Usaha Ternak Sapi Perah pada Studi Kasus Kelompok Tani Ternak Makmur Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Jenis jurnal yaitu Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Indonesia, volume 6-259 sampai 70 pada tahun 2020 dengan penulis Kamalia Ulfa Sugiharjo dan Joko Winarno. Diterima pada tanggal 4 Juli 2020 dan nama preview saya sendiri Desi Ayu Romawati, mahasiswa semester 5. Dalam jurnal ini ada bagian abstrak yang berisi pengembangan usaha ternak sapi perah tentunya tidak terlepas dari peranan kelompok peternak dalam mengupayakan usaha ternaknya agar mendapat nilai tambah serta efisien dalam pengolahannya. Bagian yang kedua yaitu pendahuluan. Sapi perah adalah salah satu hewan ternak penghasil susu. Produksi susu yang dihasilkan mampu memasok sebagian besar kebutuhan susu di Indonesia dibanding jenis hewan ternak penghasil susu lainnya. Dan ada bagian kajian pustaka. Dalam menjalankan usaha ternak sapi perah, masih terdapat banyak hambatan dalam pengembangan ternak sapi perah yang dihadapi oleh KTT Makmur, yaitu keterbatasan modal, pola budidaya sapi perah yang masih dianggap usaha sampingan oleh anggota, harga susu murah, tidak sebanding harga bibit sapi perah dengan harga produksi susu, dan pengadaan pakan yang baik belum sepenuhnya dipahami oleh anggota. Dikutip dari Widodo tahun 2017. Bagian selanjutnya yaitu metode penelitian pada jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif guna menganalisis faktor internal dan internal serta potensi dan upaya kelompok untuk mengkonstruksikan model penguatan kelompok tani. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah analisis potensi dan upaya potensi KTT Makmur dalam meningkatkan kualitas susu sapi perah. Dan kesimpulannya yaitu analisis faktor internal dan faktor eksternal, yaitu yang pertama faktor internal yang menghambat keberjalanan KTT Makmur. Yang pertama keterbatasan modal, budidaya sapi perah masih dianggap kegiatan sampingan, keterbatasan faktor usia, dan faktor internal yang mendukung keberjalanan KTT Makmur. Yang pertama tersedianya lahan, dan yang kedua modal sosial berupa kepercayaan, yang terakhir kekeluargaan dan kerukunan antar kelompok. Itu tadi review dari jurnal pertama. Kita lanjut ke jurnal kedua yang berjudul Perbaikan Usaha Peternakan Sapi dengan Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Pengetahuan Reproduksi di Kelompok Parnasayo, Kecamatan Pauh Padang. Jenis jurnal ini yaitu Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Iptek, vol. Dan halaman 26 dan 180 sampai 187. Pada tahun 2019 dengan penulis Ediser dan Amrizal Anas. Pada jurnal ini tidak tertuliskan tanggal penulisan. Dan nama preview saya sendiri Desi Ayu Romawati dari semester 5. Bagian dari jurnal ini yang pertama abstrak yang berisi kegiatan pengabdian yang dilakukan bertujuan untuk yang pertama penguatan kelompok secara kelembagaan dan yang kedua peningkatan pengetahuan peternak tentang reproduksi ternak sapi. Bagian yang kedua yaitu pendahuluan, ada implementasi transfer pengetahuan dan keterampilan dari sumber akademisi ke sasaran yaitu peternak yang merupakan salah satu solusi agar terjadi perubahan manajemen pemeliharaan untuk perbaikan usaha peternakan sapi.
Bagian selanjutnya yaitu kajian pustaka. Dikutip dari Van den Ven dan Hawkins pada tahun 1999 yang menyatakan bahwa ada beberapa kelebihan dari ceramah, yaitu penceraman dapat mengubah isi pidato sesuai dengan keperluan dan minat hadirin. Penceraman dapat memperhatikan tanggapan hadirin. Hadirin mendapatkan penjelasan serta hadirin juga diberi kesempatan untuk bertanya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini berisi metode yang ditawarkan dalam merencanakan kegiatan yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian masalah mitra, yaitu metode ceramah atau sosialisasi. Metode ini diterapkan untuk penyelesaian permasalahan kelompok. Yang kedua, temu lapangan. Metode penyuluhan ini hampir sama dengan FGD atau Focus Group Discussion, di mana tim pengabdian, peternak, sasaran, serta tenaga penyuluh bertemu untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan peternak sapi, sehingga diperoleh jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh peternak. Bagian selanjutnya yaitu hasil penelitian yang berisi partisipatif. Aktif anggota kelompok sangat tinggi dalam penyampaian materi yang terkait dengan reproduksi ini, di mana hampir setiap poin-poin yang disampaikan muncul pertanyaan dari peserta yang hadir. Meskipun tidak semua anggota yang hadir, namun banyak dari anggota yang mengajukan pertanyaan secara berulang. Situasi ini memang sesuai dengan yang diharapkan agar dalam transfer pengetahuan dapat berjalan optimal. Dan kesimpulan dari jurnal ini yaitu anggota memahami pentingnya kelompok yang kuat secara kelembagaan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah maupun swasta demi berkembangnya usaha kelompok yang dijalani. Peningkatan pengetahuan anggota kelompok pada aspek reproduksi ternak sapi, peningkatan pengetahuan anggota kelompok pada aspek reproduksi ternak sapi seperti kemampuan mendeteksi birahi dan estrus, mengidentifikasi bejantan reproduksi, introduksi perkawinan perdana bagi sapi darah, serta inovasi yang berkaitan dengan reproduksi dapat meningkatkan efisiensi reproduksi dan meningkatkan jumlah populasi ternak. Itu tadi review dari jurnal kedua. Kita lanjut ke jurnal ketiga yang berjudul Analisis Kelembagaan Kelompok Ternak dalam Pengembangan Usaha Ternak Sapi Peranakan Ongol. Di sini tidak tertulis jenis jurnal, volume dan halaman, tahun, serta tanggal penulis. Yang ditulis oleh Budi Utomo, Rini Nurhayati, dan Sodik Jauhari. Nama preview Desi Airumawati, mahasiswa dari semester 5. Bagian dari jurnal ini yang pertama yaitu abstrak, berisikan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kinerja kelembagaan kelompok ternak dalam mengembangkan usaha ternak sapi potong. Bagian yang kedua yaitu pendahuluan yang berisi sapi potong merupakan salah satu sumber daya yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan penting, artinya di dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi berbagai macam kebutuhan sebagai bahan makanan berupa daging, bubuk kandang, kulit, tulang, dan lain sebagainya. Bagian selanjutnya yaitu kajian pustaka yang berisi untuk pembangunan kelembagaan ini. Pemerintahan telah mengucurkan dana yang sangat besar, namun hasilnya lebih banyak mengecewakan dan lebih banyak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang terlibat di dalamnya, baik sebagai petani ternak yang mengelola kelembagaan maupun sebagai petugas yang mengurusi pengucuran dana untuk pemberdayaan lembaga tersebut. Dikutip dari Daniel tahun 2017. Bagian selanjutnya yaitu metode penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan sistem skor penilaian kinerja atau keefektifan dari kelembagaan selanjutnya. Diuraikan secara deskriptif, penentuan skala menggunakan skala Likert untuk memperoleh ukuran dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden. Hasil penelitian
dengan pembentukan kandang kelompok, pembentukan kelembagaan kelompok, kinerja kelembagaan kelompok peternak. Kesimpulan dari jurnal yang ketiga ini yaitu hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja kelembagaan kelompok ternak Sidang Makmur cukup efektif dan perlu adanya dukungan dan pembinaan yang berkelanjutan agar kelembagaan kelompok dapat lebih dinamis lagi dan dapat menjadi motivasi serta menginspirasi kelompok yang baru terbentuk. Kekurangan dari jurnal ini yaitu tidak adanya jenis jurnal, volume dan halaman, tanggal, serta tahun. Demikian review jurnal dari saya Desi Ayu Rumawati. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun dalam pereviewan jurnal. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.